Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam masih dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita selalu menemukan ada dua hal, ada dua pilihan yang harus kita pilih salah satu di antaranya. Sorga atau neraka. Tidak ada hal yang lain, tidak ada pilihan yang lain, tidak ada alternatif yang lain. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada alternatif jalan yang lain. Kita disuruh memilih salah satunya. Mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mammon, dunia, keduniawian. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak bisa juga memilih dua-duanya, harus salah satu. Pilihlah mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon, kepada keduniawian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah kita layak untuk mendapatkan pengabdian yang penuh dari kita. Layak untuk mendapatkan kasih yang penuh dari kita umat manusia. Teristimewa dari kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Dalam konteksnya sebagai majikan, saudara-saudara. Dalam konteks Tuhan Allah kita sebagai majikan, Dia adalah majikan yang begitu baik, yang tidak pernah mengabaikan hak-hak dari hamba-hambanya, yang selalu memperhatikan kebaikan, kemakmuran, kesehatan dari kita hamba-hambanya. Itu yang kita temukan dalam janji Tuhan. Bahkan dikatakan kalau ada hamba-hambanya di antara hamba-hambanya yang melepaskan sesuatu karena nama Tuhan, mempersembahkan sesuatu dengan penuh cinta kasih karena nama Tuhan, Tuhan ganti balas 100 kali lipat di dunia ini. Luar biasa, saudara-saudara. Tetapi dalam kenyataannya ada saja, saudara-saudara, orang yang sudah sebenarnya sebagai bagian umat Tuhan, tetapi merasa lebih baik beribadah kepada Allah lain, lebih baik mengabdi kepada Allah lain. Itulah yang kita lihat di dalam kitab Nabi Yosua. Ketika Yosua memperingatkan bangsa Israel dalam pasal 24 ayat yang ke-13 mulai, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan buahnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa seperti itu, masih ada saja orang yang menganggap untuk lebih baik beribadah kepada dewa-dewa asing, lebih baik mengabdi kepada dewa-dewa asing. Sudah seharusnya kita, saudara-saudara, mengikuti teladan Yosua. "Aku dan seisi rumahku, seluruh keluargaku, kami hanya akan mengabdi kepada Tuhan. Kami hanya akan tunduk, mengabdi, menyembah, melayani kepada Tuhan." Walaupun betapa menggiurkannya tawaran dari keduniawian, saudara-saudara, tetapi aku
dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Pernyataan Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 47 secara tersurat dan tersirat begitu jelas. Menjadi hamba kepada Allah, kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira dalam kelimpahan akan segala-galanya. Mengalami kelimpahan akan segala-galanya. Jangan kita meneladani teladan buruk, perbuatan buruk, kefasikan, kemurtatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, sudah diberkati, dilindungi, dipelihara luar biasa oleh Tuhan, tapi mereka malah berkata lebih baik mengabdi kepada dewa-dewa asing. Biarlah kita terus mengabdi hanya kepada Tuhan, mengabdi, melayani hanya kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan kasih yang penuh kepada Tuhan, karena Dia adalah majikan yang sangat baik bagi kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur atas kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu yang tiada pernah berhenti bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami perlu Engkau senantiasa. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami, seluruh keluarga kami, seluruh aktivitas, usaha, pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.